Oke, selamat siang Kak Cia. Siang, Kak. Untuk pertama boleh perkenalkan diri dulu. Boleh. Perkenalkan, nama aku Lavisia Singnora. Aku dari jurusan Bisnis Hotel Manajemen yang saat ini semester 5. Oke, jadi aku langsung ke pertanyaan pertama nih ya Kak. Kan Kakak ini baru saja nih memenangkan kejuaraan Seven La Cuisine nih. Boleh diceritain nggak sih perjalanan lengkap dari persiapan sampai akhirnya nih memenangkan si Seven La Cuisine ini? Oke, jadi pertama-tama aku didaftarin sama dosenku. Terus habis itu kita briefing untuk nentuin konsepnya dari masing-masing peserta. Karena kita ada 4 peserta, termasuk aku. Jadi kita harus tentuin konsepnya dulu. Terus habis itu kita atur dari jadwal latihan, mau hari apa aja, terus seminggu berapa kali. Tapi di awal-awal latihan, aku sesantai itu karena belum ada pressure apapun. Tapi pas di hari H, kurang seminggu Hamin lomba, itu aku pressure. Jadi aku nge-push banget latihan itu dalam seminggu itu 4 kali latihan. Terus habis itu pressure-nya banyak sih, karena ini pertama kali juga buat aku untuk lomba kulineri ini. Terus setelah itu banyak dukungan juga, dan akhirnya aku bisa menghadapi pressure dan akhirnya menang. Oke, jadi penentuan kategori masaknya tuh gimana sih Kak di Seven La Cuisine ini? Jadi penentuannya kategori itu udah disediain, ada pilihannya banyak banget macam kategorinya, dan aku memutuskan untuk memilih Kikoman Sate Nusantara. Oke, nah dalam kategori Kikoman Sate Nusantara ini nih, kan kakak harus menyeimbangkan tradisi dan kreativitas nih Kak. Betul. Gimana nih kakak memutuskan elemen apa nih yang harus dipertahankan dari cita rasa asli sate ini dan bagaimana inovasinya? Apakah ada pertimbangan khusus nih untuk menyesuaikan dengan standar juri internasional nih? Sejujurnya untuk sate yang aku pilih yaitu sate Banjar Merah. Dia itu lebih ke rasanya lebih ke gurih, manis, dan pedas. Tapi untuk lomba ini sayangnya nggak boleh pedas karena jurinya emang tidak suka pedas, dan untuk penilaiannya sendiri lebih ke taste-nya kan. Jadi kalau misalnya ada rasa pedasnya itu merusak taste yang lain. Jadi aku berusaha semaksimal mungkin buat gimana caranya warnanya tetap merah tapi nggak pedas. Jadi aku akalin di bagian cabenya. Cabenya jadi bijinya cabai besar merah, bijinya aku buang. Terus habis itu untuk cabai keritingnya aku paling cuma pakai sedikit untuk memaksimalkan rasa pedasnya sih. Oke, berarti ternyata dalam kompetisi masak ini tuh kita juga harus, terutama kakak ya, harus memikirkan juga ya kalau ternyata jurinya nggak suka pedas dan ternyata tuh rasa pedas juga mempengaruhi rasa ya. Betul banget, jadi kayak jurinya benar-benar nggak bisa makan pedas karena itu bisa, kalau misalnya masakan kita pedas sedikit itu udah mengurangi poin yang ada. Oh, sampai mengurangkan poin bahkan ya? Betul. Oh, menarik. Oke, aku ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Menurut kakak nih, seberapa besar sih kemenangan di kompetisi berskala internasional seperti La Cuisine ini benar-benar mendorong pengakuan kuliner Indonesia di luar negeri? Setelah aku mengikuti lomba ini, menurut aku tuh sadar kayak ternyata Indonesia tuh banyak banget sumber daya rempahnya, terus makanannya itu yang bisa memunculkan inovasi-inovasi baru. Jadi kayak hal ini, makanan ini tuh bisa, makanan Indonesia bisa melaju terus ke jenjang yang internasional. Oh, berarti ya memang ya kita tahu lah makanan Indonesia Betul. tuh jenisnya banyak banget dan macam-macam gitu ya. Jadi melalui kompetisi ini juga menjadi salah satu membuat nama gitu ya kalau Betul. makanan Indonesia tuh bisa sampai luar negeri juga. Betul. Aku ke pertanyaan selanjutnya nih. Selama proses perlombaan dan persiapan nih, apa wawasan baru nih yang kakak temukan mengenai potensi bahan lokal Indonesia? Apakah kakak ngelihat peluang tertentu untuk mengangkat bahan-bahan ini ke level industri global yang bukan hanya dalam ranah kompetisi gitu? Jujur, aku sadar habis lomba ini banyak banget rempah Indonesia yang baru aku kenal, terutama angkak. Aku baru tahu yang namanya angkak, aku baru tahu yang, oh ternyata angkak itu bisa buat masak ya. Gitu aku baru tahu. Mungkin dari kompetisi
dari hal kompetisi dibawa ke luar itu sangat memungkinkan, karena balik lagi Indonesia kayak akan rempah, jadi memungkinkan sekali untuk luar negeri, orang-orang luar itu mengenal makanan Indonesia. Oke, berarti kayak tadi kakak bilang angkak ya, berarti Betul. setahu kita mungkin yang pengetahuan umum angkak itu buat obat dulu ya. Iya, Setahu betul. aku juga angkak tuh buat obat gitu, tapi Betul. ternyata bisa dipakai juga menjadi bahan makanan ya. Betul. Berarti kalau yang aku tangkap tuh bahan-bahan ini tuh bukan hanya dalam ranah kompetisi, tapi bisa dijual ke rumah, bisa jadi nilai jual gitu ke luar Betul. negeri pun ya. Iya. Oke, aku ke pertanyaan next nih. Setiap kompetisi memiliki tekanannya sendiri-sendiri nih Kak. Tantangan yang paling sulit yang kakak hadapi, baik mungkin teknis, manajemen waktu, atau mental, tuh boleh diceritain? Sejujurnya aku ikut lomba ini untuk pertama kalinya, lomba kulineri. Terus ada durasi tertentu, aku harus menyelesaikan semuanya, yaitu durasinya 60 menit dari aku masak sampai aku plating. Dan itu aku plating untuk 2 porsi, 1 porsi 10 pieces, yang berarti aku harus masak 20 pieces sate dalam waktu 60 menit sampai plating. Itu menjadi tekanan sih, karena sejujurnya aku sendiri untuk masak di praktek di BINUS itu pun lebih dari 1 jam kan. Tapi di sini aku kayak ditantang untuk 60 menit selesai gitu, bersih, nggak ada kekurangan apapun di platingan. Terus untuk yang kedua yaitu tantangannya adalah sebenarnya aku basicnya bukan anak kitchen, aku lebih ke service, tapi aku memberanikan diri untuk terjun ke dunia kitchen untuk si lomba ini. Oh, nah itu menarik tuh Kak. Kakak sebenarnya lebih ke service, tapi ke Betul. dunia kitchen. Adakah panggilan tertentu atau yang bikin kakak, wah jadi pengen banget nyoba, apa hanya sekedar penasaran atau ada passion memasak atau gimana? Sejujurnya sih nggak ada, tapi tiba-tiba iseng aja pengen ikut gitu, pengen ikut ke dunia kitchen, karena dilihat-lihat dari kakak-kakak tingkat yang dulu itu banyak banget yang kayak mereka tuh kedebak-kedebuk, ih mau lomba mau ini, tapi kayak ngelihat seru, jadi kayak penasaran, iseng aja ikut. Oke, berarti awalnya iseng, tapi ternyata Betul. jadi pengalaman baru dan prestasi baru juga ya menang Betul. nih. Aku mau mundur sedikit nih, manajemen waktu. Tadi kakak bilang di dalam perlombaannya 60 menit atau berapa menit? 60 menit. 60 menit tuh harus selesai semua sampai Betul. ke plating ya. Betul. Ada nggak cara-cara tertentu atau kakak latihan dulu sebelum masuk ke kompetisi sampai akhirnya bisa mereduce waktu proses mulai dari membuat sampai ke plating? Jujur pada saat latihan pertama, kedua itu aku masak tanpa waktu. Di latihan kelima aku baru pakai waktu, dan itu hasilnya aku masak sate itu 2 jam lebih. Dan dari situ aku kayak harus bisa nih 1 jam. Akhirnya aku berulang-ulang latihan dan aku harus menghafalkan dari masak, terus aku ngapain itu sampai ke bawah tidur. Jadi setiap tidur aku harus mikirin, oh besok dari bakar sate aku harus marinasi gini gitu sih. Oh jadi ini ya, sampai kakak tuh belajar Betul. bikin satenya berkali-kali. Betul. Dari mulai yang gak di waktu untuk ngelihat, oh ternyata aku masaknya 2 jam nih, terlalu lama, sampai akhirnya gimana caranya aku berusaha terus sampai bisa ngekat waktunya sampai hanya 1 jam hingga ke plating ya. Betul. Oke, aku ke selanjutnya nih Kak. Boleh. Bagaimana dukungan konkret nih dari BINUS University? Mungkin ada dukungan fasilitas, dosen, mungkin ada coaching khusus untuk kakak yang sampai membantu kakak tuh melewati tahap paling krusial itu. Sejujurnya kalau dari BINUS sendiri, BINUS sangat support banget dari lab, bahan, hingga transportasi. Dari kita dari awal dari BINUS ke G-Expo itu yang sangat support banget. Terus dukungan para dosen yang selalu bilang, nggak apa-apa nggak menang itu bonus, kalian maju ke kompetisi aja udah kemenangan bagi kita, itu kayak support banget. Terus ada juga kakak tingkat yang support banget kita, dia sampai bener-bener dampingin kita dari latihan sampai lomba selesai. Terus dosen-dosen yang bener-bener ada yang dampingin kita juga, itu sih.
Oke, berarti hebat ya, dukungannya tuh banyak ternyata ya, nggak cuma Betul. fasilitas, even sampai kakak tingkat aja tuh ikut Betul. turun nemenin kakak ya sepanjang Betul. proses kompetisi ini ya. Betul, betul. Oke, kalau menurut kakak nih seberapa besar peran institusi seperti BINUS dalam membentuk mindset kuliner modern? Apakah kakak merasa dunia pendidikan tuh perlu memperkuat aspek tertentu agar mungkin chef-chef muda di Indonesia lebih siap lagi nih bersaing di level internasional? Sejujurnya BINUS itu berpengaruh banget di dunia kulineri, apalagi adanya jurusan BHM ini. Mereka memperkenalkan ternyata dunia kulineri itu seru, nggak cuma masak, tapi kita bisa mempelajari hal baru, kayak kita bisa mempelajari pastry, hot kitchen, dari cara buat bahan-bahan dasarnya apa, mengenal semua bahan dasar, dan BINUS melakukan itu dengan baik. Berarti BINUS tuh memang mendidiknya tuh dari nol ya sampai Betul. jadi gitu, sampai mereka juga support di kompetisi pun mereka tetap support ya, nggak tetap dibantu lah gitu, tetap difasilitasi, didukung, even nggak menang pun mereka tetap ada supportnya tuh hadir untuk kakak ya. Betul. Pertanyaan terakhir nih buat kakak, untuk mahasiswa nih yang ingin mengikuti kompetisi serupa, ada nggak sih nasihat yang paling jujur yang jarang diungkap sama mentor atau senior, tetapi kakak pelajari sendiri nih melalui pengalaman nyata? Sebenarnya ini udah banyak banget didengar, yaitu keluar dari zona nyaman. Jadi kayak bagi kalian yang masih ada di zona nyaman, tolong keluar dan explore lebih banyak lagi. Siapa tahu dari kalian keluar dari zona nyaman dan memiliki pengalaman yang baru, itu menjadi kesempatan yang berguna di masa depan kalian.